adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah di hari ini. Sekalipun kita beribadah secara online, tetapi ada sukacita dalam hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan waktu yang indah untuk kami beribadah di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Anak-anak, kita masih mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan semangat kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Miss ajak kita semua berdoa, minta Tuhan pimpin dan tolong untuk belajar firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar dan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami agar ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati waktu dan kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab, yaitu Kitab Daniel pasal 3. Nah, di Kitab Daniel pasal 3 ini bercerita tentang 3 orang, yaitu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bekerja untuk seorang raja yang tidak mengasihi Allah, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, suatu hari raja menyuruh semua pemimpin untuk berkumpul dan mengikuti acara serta menyaksikan patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Patung itu tinggi dan besar. Nah, semua yang diundang berkumpul dan mendengarkan perintah dari raja. Kira-kira apa ya perintah dari raja? Nah, ternyata perintah dari raja seperti ini. Ketika semua orang mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, kecapi, dan bermacam-macam bunyi-bunyian, maka semua orang harus sujud menyembah patung emas yang dibuat raja. Dan yang tidak sujud menyembah akan dibuang atau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, mengerikan ya. Nah, jadi ketika orang-orang mendengar bunyi sangkakala dan berbagai macam bunyi-bunyian, saat itu juga semua orang sujud menyembah patung emas yang dibuat
oleh Raja Nebukadnezar. Tapi tahu tidak anak-anak? Ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas buatan raja. Mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah patung emas. Kenapa? Karena mereka hanya percaya dan mau menyembah kepada Allah saja. Nah, beberapa orang Kasdim menghadap raja. Mereka melaporkan pada raja bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak taat pada perintah raja. Mereka tidak menyembah patung emas buatan raja ketika mendengar bunyi-bunyian. Nah, mendengar laporan dari orang-orang Kasdim, raja menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Lalu raja berkata seperti ini. Raja berkata kepada mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, apa benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas buatanku? Nah, raja mengancam ketiga sahabat ini. Raja mengancam supaya ketiga sahabat ini harus menyembah patung emas buatan raja. Anak-anak, kira-kira ketiga sahabat ini takut tidak pada ancaman raja? Ancaman raja, kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka menjawab bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab. Jadi mereka tidak langsung menjawab Raja Nebukadnezar, tetapi mereka mengatakan seperti ini, Allah yang kami puja akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala. Tetapi kalaupun tidak, perlu raja tahu, kami tidak akan memuja dan menyembah dewa, tuan, dan patung emas itu. Anak-anak kira-kira mendengar jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego, kira-kira raja marah tidak? Nah, tentunya raja pasti marah ya. Mereka sudah berani melawan, bahkan tidak mau taat pada perintah raja. Dan raja pun menjadi sangat marah. Lalu raja memerintahkan orang-orang atau tentara supaya api dibuat 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Wah, mengerikan ya. Api kecil saja yang membakar jari kita bisa membuat kita kesakitan luar biasa. Apalagi ingin api yang sangat besar, yang sangat panas. Nah, anak-anak, karena begitu panas api yang menyala-nyala, sehingga orang atau tentara yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala, mereka terbakar. Wah, menakutkan ya. Bayangkan, belum dibuang, tidak masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka hanya di pinggiran. Tetapi karena panas yang luar biasa, sehingga tentara yang mengikat dan melemparkan ketiga sahabat ini terbakar. Anak-anak, bagaimana ya dengan ketiga sahabat yang dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala dan sangat panas? Kira-kira terbakar tidak ya?
pasti terbakar ya. Kalau bayangkan orang yang dilemparkan ke dalam api besar, pasti akan terbakar. Tapi apa yang terjadi? Ketika ketiga sahabat ini sudah dilemparkan atau dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, raja memperhatikan, loh, kok di dalam api seperti ada orang lain lagi. Raja terkejut. Terus raja bertanya kepada menteri, bukankah yang dilemparkan di dalam api yang menyala-nyala itu hanya 3 orang? Kenapa yang saya lihat di dalam api itu yang berjalan-jalan di dalamnya ada 4 orang? Bahkan yang satunya terlihat seperti anak dewa. Nah, itu yang raja bilang, anak-anak, kira-kira ada yang tahu siapa orang yang satunya lagi? Iya, Tuhan. Tuhan yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang melindungi dan menjaga mereka. Dan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Karena raja sangat merasa heran, dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi raja memanggil Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari api. Lalu mereka pun keluar dari api. Anak-anak, apa yang terjadi? Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Sungguh Tuhan itu berkuasa. Kenapa? Ternyata ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dalam api yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar, luka sedikit pun tidak. Di badan mereka tidak ada luka bakar. Bahkan rambut mereka, baju mereka yang mereka gunakan tidak terbakar sedikit pun. Bahkan juga mereka tidak bau asap sama sekali. Padahal anak-anak tahu kalau Miss hanya membakar sampah saja, kena asapnya, badannya Miss, rambut, dan baju sudah sangat bau asap. Tapi ketiga sahabat ini sama sekali tidak berbau asap. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya mereka bertiga tidak terbakar? Ada yang tahu? Nah, iya, betul. Itu karena pemeliharaan Tuhan, atau karena Tuhan yang menjaga mereka bertiga. Nah, akhirnya raja dan semua orang tahu bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang kuat dari raja manapun, Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak, kita harus meneladani sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka dalam ancaman yang membahayakan mereka, bayangkan mereka akan dibuang ke dalam api kalau tidak menyembah patung emas buatan raja. Tetapi karena mereka bertiga percaya kepada Tuhan dan mau taat hanya kepada Tuhan saja, sehingga mereka selamat. Mereka tidak apa-apa. Nah, itu pun yang perlu kita lakukan. Sekalipun kita dalam keadaan takut, mungkin kita dalam bahaya, mungkin juga kita diancam. Nah, anak-anak ingat, ada Tuhan yang menjaga kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Misalnya kita dalam keadaan takut, kita berdoa,
Tuhan tolong saya sedang takut atau sedang menghadapi bahaya. Kita berdoa, Tuhan, saya dalam bahaya, tolong saya Tuhan, jaga saya. Atau kalau kita mau pergi kemanapun, kita jauh dari mama papa, anak-anak jauh dari mama papa, jangan takut, berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan pasti menjaga anak-anak. Tuhan selalu menjaga kita semua. Jadi kita percaya hanya kepada Tuhan saja. Oke anak-anak, sekarang kita mengucapkan ayat Alkitab dari Mazmur 25 ayat 4. Kita sama-sama ucapkan ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Oke anak-anak, demikian cerita Alkitab atau firman Tuhan kita hari ini. Nah sekarang kita mau berdoa, kita minta tolong supaya Tuhan kuatkan kita untuk tetap percaya dan taat hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama-sama. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap taat dan percaya kepada Tuhan saja. Sekalipun kami masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dan taat kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Anak-anak, ibadah kita telah selesai dan mari kita berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ibadah kami dari awal sampai selesainya sudah berjalan dengan baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kami akan selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan persembahan yang kami sudah berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa, hanya demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, aktivitas minggu lalu bagus-bagus loh. Terima kasih buat mama papa yang selalu mendampingi anak-anak. Dan aktivitas minggu ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. anak-anak, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.